Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ya, jumpa lagi dengan kita. Saya Eko Syamwardi. Semoga adik-adik di rumah yang ketemu dengan saya melalui video di media maya ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan atau apapun, dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa senantiasa belajar untuk mencari ilmu yang barokah. Baik adik-adik sekalian yang di rumah, kemarin kita sudah belajar mengenai teori persebaran manusia, ya, seperti teori Out Africa yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Afrika kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin adik-adik. Jadi materi kemarin itu mempelajari bagaimana persebaran manusia. Nah, untuk video kali ini kita membahas manusia modern di periode awal. Jadi manusia modern itu tidak langsung seperti sekarang ini, tapi ada periodisasinya. Ada manusia-manusia atau jenis-jenis manusia yang diperkirakan itu hidup di awal-awal manusia disebut sebagai manusia modern. Nah, apa saja itu semua? Nah, mari adik-adik jika penasaran kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, adik-adik di sini yang sering kita bahas seperti yang kita bahas kemarin waktu di video sebelumnya, yakni adalah jenis manusia Comargon. Nah, fosil ini adik-adik dikenal pula dengan nama Homo sapiens comarcons. Jadi masih masuk ke dalam genus Homo sapiens. Ditemukan di Aisses Deltayak, Dordogne, Prancis Selatan, dengan sisa kepurban sekitar 40.000 tahun. Aspek Comargon terkesan sangat modern. Jadi ketika melihat fosil manusia purba jenis ini terkesan sangat modern. Jadi manusia purba jenis ini dikelompokkan sebagai manusia modern pada masa awal. Tengkoraknya tinggi dengan atap yang memudar, tonjolan tulang kening telah hilang, ya. Ciri-ciri yang disebut sebagai manusia modern adalah tonjolan tulang kening yang sudah memudar atau menghilang, kemudian dahinya vertikal, volume otaknya sudah mencapai berapa? 1400 cc. Berbeda dengan manusia purba yang kapasitas otaknya itu volumenya kecil, di sini sudah mencapai 1400 cc. Ya. Bentuk muka datar tanpa ada penonjolan pada bagian mulut karena rahang dan geliginya telah menyusul ukurannya. Jadi untuk ukurannya, untuk bentuknya, baik bentuk fisik maupun bentuk muka terutama, ini sudah menunjukkan manusia modern. Lanjut adik-adik. Nah, penemuan fosil Comargon telah menandai munculnya manusia dengan anatomi modern. Jadi munculnya fosil ini menandai adanya manusia yang anatominya sudah modern. Homo sapiens sebagai produk terakhir dari proses evolusi manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah, pada masa ini manusia modern muncul secara sporadik, di seluruh dunia hingga mendiami dunia baru termasuk di benua Australia dan benua Amerika. Jadi manusia purba jenis ini muncul secara sporadik, artinya apa? Muncul secara bersamaan dan menyeluruh hingga ke seluruh dunia, termasuk apa? Benua yang baru seperti Australia dan benua Amerika. Lanjut adik-adik. Nah, Comargon di sini kemunculan Homo sapiens di muka bumi terkesan serempak dengan aspek fisik yang jauh berbeda dengan para pendahulunya. Jadi Homo sapiens ini secara fisik adik-adik itu berbeda dengan jenis manusia yang ada sebelumnya, entah itu dari Ardipithecus atau Australopithecus, ya. Dan ini munculnya itu sporadik, ya, jauh beda dengan sebelumnya, baik Homo erectus dari Afrika, Asia dan Eropa maupun Homo neanderthalensis dari Eropa dan Asia Tengah. Dengan Homo erectus dan Homo neanderthalensis saja berbeda, apalagi dengan manusia purba jenis Ardipithecus maupun jenis Australopithecus. Lanjut. Nah, yang kedua adik-adik, ini kita belajar mengenai manusia purba, manusia modern pada masa awal yang ditemukan di Indonesia, yakni Homo wachakensis. Fosil ini ditemukan tahun 1889
di wilayah Wajak Tulungagung di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Nah, jadi di sekitar lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Oleh Van Richthofen, fosil ini kemudian diteliti oleh Eugene Dubuis. Jadi fosil ini ditemukan di daerah Wajak, Mojokerto, di sekitar daerah Sungai Brantas, dan juga ditemukan oleh Richthofen dan diteliti oleh Eugene Dubuis. Lanjut adik-adik. Nah, kemudian ciri-cirinya di sini terlihat memiliki muka datar dan lebar, memiliki hidung lebar dan bagian mulut menonjol, berat badan sekitar 30 sampai 150 kg dan tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Otaknya lebih berkembang. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, ini sudah mendekati dengan ciri-ciri manusia pada umumnya di zaman sekarang. Maka ini dikategorikan sebagai manusia modern pada periode awal. Lanjut adik-adik. Nah, ini juga sama ditemukan di Indonesia, yakni Homo florensis. Ya, jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 2004, jadi belum lama, sekitar tahun 2004, ditemukan saat penggalian di liang gua di Pulau Flores oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Puslitbang Arkeolog Nasional Indonesia dan University of England. Jadi ditemukan oleh gabungan dari tim Indonesia dan tim dari Inggris di daerah Flores, yang mana ciri-cirinya akhirnya bisa dilihat di sini, yakni kepala dan badan memiliki ukuran yang kecil. Jadi fisiknya masih dalam ukuran yang kecil, ukuran bentuk otak yang sangat kecil, volume otaknya, nah ini baru mencapai 380 cc, kemudian mempunyai rahang yang menonjol atau berdahi sempit, berat sekitar 25 kg dan tinggi badan sekitar 1,06 cm. Ya, walaupun mungkin ciri-cirinya itu lebih mendekati ke manusia prasejarah, manusia purba, tapi untuk Homo florensis ini dikategorikan sebagai manusia modern untuk jenis-jenis awal. Ya, sama dengan Cro-Magnon dan juga sama dengan Homo wajakensis. Lanjut adik-adik. Nah, untuk ciri-ciri non fisiknya kita bisa lihat di sini adik-adik bahwa manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri fisik diantaranya yakni bertahan hidup dengan cara apa? Berburu, beternak, dan bercocok tanam. Jadi sudah mulai modern, nggak hanya berburu, tapi manusia purba jenis ini dia juga sudah mempunyai kemampuan-kemampuan seperti manusia modern pada umumnya, yakni apa? Berternak, ya, dan juga bercocok tanam. Sehingga inilah yang menyebabkan manusia-manusia ini dikategorikan sebagai manusia modern pada masa awal. Lanjut, berburu memakai peralatan yang sederhana dari batu, tulang, kayu yang sudah diruncingkan. Jadi alat-alat buruannya sudah beraneka ragam, walaupun mungkin masih sederhana, tapi alat yang digunakan ini sudah diruncingkan, entah itu dari kayu, dari tulang maupun dari batu. Yang ketiga, mulai mengasah batu jadi semakin halus dan sudah mengenal teknik membuat gerabah, memakai meja bundar hidup, mulai menetapkan dan juga berpindah-pindah tempat. Jadi sudah mulai mengenal alat-alat yang sederhana untuk keperluan sehari-hari seperti gerabah, menggunakan dan juga tentu saja membuatnya, dan hidupnya mulai menetap. Ya, walaupun nantinya ciri-ciri yang lain juga mengatakan bahwa gimana? Kalaupun mereka mengembaranya pandai, jadi mereka mengembara sudah dalam keadaan pandai. Seperti orang-orang zaman kita kalau healing ya katakanlah atau traveling, mereka seperti orang-orang zaman modern awal ini, dia mengembaranya sudah pandai, ya, beradaptasi dan dengan lingkungan yang dijumpai. Jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan yang dijumpai dalam rangka pengembaraannya. Lanjut, memakan makanan yang telah dimasak. Nah, karena setelah dimasak otomatis sudah bisa mengolah makanan, berarti sudah bisa memasak makanan. Tentu saja manusia purba jenis ini tentunya sudah mengenal api. Bagaimana mungkin mengolah makanan, memasak makanan tanpa menemukan sebuah api? Ya, paham ya? Lanjut, sudah mulai memakai pelindung tubuh atau baju yang terbuat dari kulit hewan buruan. Jadi sudah mulai memakai baju walaupun masih menggunakan kulit hewan dari hasil buruannya. Diperkirakan telah mengenal kepercayaan dan pengukuran. Nah,
Di sini diperkirakan manusia-manusia modern jenis awal ini sudah mengenal yang namanya kepercayaan dan juga cara menguburkan jenazah. Jadi mungkin kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh waktu itu masih bersifat animisme dan dinamisme. Begitu adik-adik. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Kita dapat simpulkan bahwa manusia modern pada awal ini sudah hampir mirip sekali dengan manusia modern yang hidup pada zaman sekarang. Walaupun kemiripannya juga memiliki kesamaan dengan manusia modern ketika manusia purba sebelum-sebelumnya. Begitu adik-adik, ya, cukup sekian video dari saya. Jika ada salah katanya, salah ucapannya, salah teorinya, mohon dimaafkan. Jika ingin memberikan komentar, kritik, saran, dan pertanyaan, silakan masukkan pada kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.